Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Azhar Alif dari kelas 11 TJKTB. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi port forwarding dan menambahkan VLAN ya teman-teman. Oke, sebelum itu di sini saya akan menampilkan untuk topologi jaringan saya. Nah, seperti inilah untuk topologi jaringan saya. Nah, di sini MikroTik itu sebagai router ya teman-teman. Dan untuk mini PC di sini sebagai server. Dan untuk VLAN 200+8 ini sebagai jalur khusus ke Proxmox ya teman-teman. VLAN-nya itu 200 plus absen. Dikarenakan absen saya 8 jadi 208. Di sini dengan IP 192.168.208.1 prefixnya yaitu 30 ya teman-teman. Di sini ada Debian ASJ. Nah, di sini ada IP address 2 yaitu dengan IP 192.168.89.193 prefixnya yaitu 28 ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini ada IP Proxmox dengan IP 192.168.89.194 prefixnya yaitu 28 ya teman-teman. Dan yang terakhir ada IP Debian ASJ dengan IP 192.168.200 plus absen jadi 208.2 prefixnya yaitu 30. Oke, langkah pertama kita langsung masuk ke aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Winbox, lalu kita open. Nah, dikarenakan di sini sudah ada IP untuk MikroTik kelompok saya, jadi langsung saja kita konekkan. Nah, pastikan sebelum mengkonfigurasi forwarding dan menambahkan VLAN, kalian sudah mengkonfigurasi dasar MikroTiknya ya teman-teman. Jadi tinggal konfigurasi forwarding dan menambahkan VLAN-nya. Oke, langkah pertama kita masuk ke menu IP, masuk ke menu firewall. Di sini saya akan port forwarding Proxmox ya teman-teman. Masuk ke menu NAT, masuk ke menu plus. Nah, di sini chain-nya kita ganti di ST-NAT. Di ST address-nya kita masukkan IP address 1 ya teman-teman. Di sini kita protokolnya kita tinggal klik diganti menjadi 6 TCP ya teman-teman. Nah, di sini untuk DSC portnya ditentukan dari gurunya yaitu 2200 plus absen. Dan dikarenakan absen saya 8 jadi 2208 teman-teman. 2208. Nah, kalau sudah di menu general kita masuk ke menu action. Actionnya kita ganti di ST-NAT. Untuk addressnya kita masukkan IP ini ya. Nah, IP Proxmox ini ya 192.168.89.194 kita masukkan 92.168.89.194. Nah, untuk portnya kita masukkan port default Proxmox-nya ya, yaitu 8006. Ini port default Proxmox-nya. Kalau sudah kita klik command ini untuk menamai port forwarding Proxmox-nya ini. Proxmox, oke, langsung saja kita klik oke. Nah, kalau sudah langsung saja kita klik oke ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya di sini disuruh untuk mengetes forwardingnya ini ya, untuk masuk ke web Proxmox-nya apakah sudah jalan atau belum. Untuk langkahnya kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Nah, di menu pencarian kita masukkan IP address 1-nya besertakan port forwarding yang tadi kita buat ya teman-teman. Untuk portnya tadi yaitu 2208 ya teman-teman. Oke, kalau sudah langsung saja kita klik enter. Nah, berhasil. Di sini kita pilih menu advanced, pilih menu preset to yang ada IP address 1-nya ini. Nah, di sini di menu Proxmox login kita masukkan username-nya yaitu root ya teman-teman. Passwordnya kita masukkan juga. Kalau sudah, langsung saja kita klik login. Sini kita klik OK. Oke, sudah masuk ya teman-teman untuk masuk ke tampilan website
prospoknya ini dan sudah berhasil untuk forwarding prospoknya. Untuk langkah selanjutnya, di sini disuruh membuat VLAN-nya ya teman-teman. Oke, kita balik ke Winbox terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kan disuruh membuat VLAN. Untuk langkahnya yaitu kita masuk ke menu interface, masuk ke menu plus, masuk ke menu VLAN. Di sini ternyata masih ada sisa teman-teman, kita hapus dulu dengan VLAN sama ternyata. Nah, oke. Sini kita masuk ke VLAN. Nah, dengan VLAN ini untuk menamai VLAN-nya ya. Di sini saya kasih nama VLAN 208. 208 ini ditentukan dari gurunya. Nanti ini untuk VLAN ID-nya. Kalau dari gurunya itu 200 plus absen, dikarenakan absen saya 8 jadi 208. Nah, untuk langkah kedua kita masuk ke VLAN ID, kita ganti ya 200 plus absen 208. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 2 ya teman-teman, Ether 2. Sini sudah benar semua. Oke. Kalau sudah kita masuk ke langsung saja kita oke ya. Di sini sudah untuk menu general ini sudah benar semua. Kita klik oke. Dan untuk langkah selanjutnya kita disuruh menambahkan VLAN-nya teman-teman. Masuk ke web Prospok tadi. Kita tambahkan VLAN-nya. Masuk ke Debian yang punya kita ini ya, Dep Alif yang 108. Kita start dulu. Nggak usah teman-teman, langsung saja kita masuk ke hardware. Masuk ke menu hardware. Masuk ke menu network. Nah, di VLAN tag-nya ini kita masukkan VLAN yang tadi kita buat ya teman-teman. Itu 208. Kalau sudah langsung saja kita oke. Dan di sini sudah untuk menambahkan VLAN-nya, dan di sini kita langkah selanjutnya yaitu disuruh untuk mengecek VLAN-nya teman-teman dengan cara ping Google teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita hidupkan dulu untuk Debian-nya ini, kita start. Nah, sudah hidup ya teman-teman. Langsung saja kita klik 2 kali untuk masuk. Kita perbesar dulu. Di sini kita login dulu. Loginnya untuk saya itu Hoyrul. Klik enter, masukkan passwordnya. Nah, di menu tampilan dolar ini kita masukkan menu perintah yaitu show spasi main. Langsung saja kita klik enter. Passwordnya kita masukkan 123. Nah, di sini kan kita disuruh mencoba ping Google ya. Kita ketik perintah yaitu ping spasi google.com teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik enter saja. Ternyata masih temporary teman-teman, masih gagal. Kita coba cek VLAN-nya. Kita coba cek untuk Winbox-nya ya teman-teman. Oh, ternyata kita belum membuat itu ya teman-teman, IP address buat VLAN-nya teman-teman. Yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Kita buat dulu teman-teman. Masuk ke menu, masuk ke aplikasi Winbox, masuk ke menu IP, masuk menu address. Di sini kita, ini ternyata masih ada sisa. Nah, kita masuk ke menu plus. Nah, di sini addressnya kita masukkan IP yang ini ya teman-teman. 192.168.208.1 prefix 30 itu teman-teman. 192.168.200 plus absen ya teman-teman. Absen saya 8 jadi 208.1, prefixnya yaitu 30 teman-teman.
Nah, interface-nya kita masukkan filenya tadi ya yang kita buat itu 208. Nah, kalau sudah langsung saja kita klik OK. Dan kita coba lagi teman-teman. Kita masuk ke Proxmox, kita ping Google lagi. Masukkan perintah ping google.com. Lalu kita klik enter. Nah, kalau di sini tulisannya sudah 64 bytes from, itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Dan untuk menghentikan scrollnya ini biar tidak nyekrol terus, dengan cara kita klik di keyboardnya yaitu Ctrl+C teman-teman. Nah, sudah berhenti. Dan untuk langkah selanjutnya kita disuruh forwarding webnya teman-teman. Web tampilan itu ya, tampilan biodatanya itu ya. Masuk ke aplikasi Winbox, masuk menu IP, masuk ke menu firewall, NAT, masuk ke menu plus. Nah, di general kita ganti DST NAT, DST address-nya kita masukkan IP address 1, protokol kita ganti 6GP, DST portnya, DST portnya di sini yaitu 8200 plus option teman-teman. Jadi 8200 plus option dikarenakan option saya 8 jadi 8208 teman-teman. Oke, untuk actionnya kita ganti menjadi DST NAT. Untuk addressnya kita masukkan IP ini ya teman-teman. Debian IC nya ini teman-teman. Oke, kita masukkan 192.168.208.2. Untuk portnya yaitu 80 ya teman-teman untuk port default webnya. Nah, saja kita klik OK. Kita namai dulu teman-teman. Ini untuk port web ya. Port web. Nah, langsung saja kita klik OK. Sini kalau sudah kita klik OK, ternyata untuk port forwarding Proxmox-nya itu salah port teman-teman. Untuk ketentuan dari gurunya itu 200 plus option ya teman-teman. Jadi kita ubah. Nah, kita masuk ke menu general, portnya kita ganti ya teman-teman. Duanya kita hapus. 200 plus option saja ternyata teman-teman. Nah, 208, langsung saja kita klik OK. Dan kita coba lagi untuk Proxmox-nya ya teman-teman. Kita masuk ke Google Chrome. Masukkan IP address 1. Portnya kita masukkan yaitu tadi 208 ya teman-teman. Nah, oke, bisa masuk ya teman-teman. Berhasil untuk port forwarding Proxmox-nya. Dan dikarenakan tadi yang terakhir kan kita sudah untuk forwarding webnya. Sekarang kita tinggal ngetesnya ya teman-teman. Masuk ke aplikasi Google Chrome. Kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Tab plus. Di sini kita coba webnya ya teman-teman. Masukkan IP address 1. Lalu masukkan portnya yang ini teman-teman. Nah, yang ini 8208 ya teman-teman. Oke. 8208. Langsung saja kita klik enter. Nah, sudah masuk ya teman-teman ke website biodata saya yaitu Khairul Azhar Alif. Seperti inilah untuk website biodata diri saya. Ini untuk home seperti ini. Ini untuk about, masuk ke menu about. Ini tentang saya ya teman-teman. Masuk ke menu pendidikan. Seperti inilah.
dan di sini keahlian, proyek. Nah, selesai. Oke, sekian untuk video saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tingkah laku yang kurang mengenakan. Semoga kalian paham dengan konteks video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.